Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Sebelum ke Bang Andre, saya ke Mas Adi. Mas Adi, apa variabel apa yang paling menurut Anda dalam konteks Pilpres 2024 ini, variabel apa yang bakal sangat menentukan dibanding dengan variabel-variabel lain untuk menentukan siapa sosok capres, siapa sosok cawapres bagi partai-partai politik? Ya, dua-duanya sebenarnya cukup menentukan. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu dari 2004 sampai 2019 yang lalu, variabel capres dan cawapres itu sama-sama menentukan, Presiden. Banyak orang yang bilang pasangan Islam dan nasionalis itu bisa menjadi satu pasangan politik yang menjanjikan dan bisa menang. Pasangan Jawa dan non-Jawa itu juga disebut sebagai variabel yang bisa menjelaskan satu pasangan akan mau menang. Ya, Mas Adi. Ya, tampaknya ada gangguan. Tapi kalau kita melihat case dari satu kasus ke kasus yang lainnya, dari 2009, SBY tidak memenuhi itu. Kedengaran? Ya, silakan dilanjutkan Mas Adi. Ya, saya sudah bisa mendengar suara Anda dengan baik. Ya. Silakan. Jadi variasi dari kawin silang antara Jawa non Jawa, Islam dan nasionalis itu dalam banyak hal memang menemukan momentum politiknya untuk menang. Tapi kita ingat 2009 ketika SBY menabrak itu semua. Cawapres SBY itu adalah Budiono yang sama-sama nasionalis dan sama-sama Jawa. Jadi sulit sebenarnya untuk bisa memastikan apakah Jawa non-Jawa, Islam nasionalis menjadi satu-satunya kunci sebenarnya yang bisa mengamankan kemenangan politik elektoral. Bagi saya Jawa non-Jawa, Islam nasionalis itu menjadi penting. Kalau capres yang maju itu belum memenuhi angka psikologis kemenangan politik. Karenanya kalau kita melihat angka-angka statistik di survei misalnya Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies, belum ada satupun yang sampai saat ini bisa menyentuh angka psikologi 60%. Karenanya harus hati-hati betul memilih cawapres itu. Bukan hanya sudah punya fungsi politik, bukan hanya karena punya poros politik, bukan hanya karena sudah bisa bypass untuk maju dalam pilpres. Tapi ingat bahwa cawapres di 2024 itu adalah kunci. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa di 2024 itu adalah pemilihan presiden para calon wakil presiden. Karena ya kita tahu persis bahwa beauty contest untuk mencari pasangan sampai saat ini bisa mengunci betul soal siapa yang akan memenangkan pertarungan politik. Tapi kita tidak pernah tahu loh Kristianti end of the day-nya. Jangan-jangan Prabowo dan Ganjar, PDIP dan Gerindra ini bicara dari ke hati ke hati, kemudian bisa membentuk satu kongsi politik yang besar. Karena apapun judulnya, ini adalah partai politik yang saat ini iman politiknya berada di inner circle kekuatan politik Jokowi. Karena pemilunya aja jauh, Belanda masih jauh, jadi wajar kalau kemudian pol politik masing-masing ini masih agak tinggi untuk dinegosiasikan. Karena misalnya dalam konteks ini, kalau kita melihat Prabowo, melihat PKB misalnya, tentu agak sedikit dilematis ketika menyatakan diri siap maju di 2024, tentu konsekuensinya adalah harus berhadapan-hadapan dengan PDIP, berhadapan-hadapan dengan Jokowi, dan berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo. Itu jelas, apapun judulnya Jokowi itu kader PDIP. Tapi kalau misalnya Gerindra, PKB bergabung dengan PDIP, mereka tidak mau disubordinasi, hanya mau sebagai nomor orang dua ataupun ban serep sebagai pelengkap penderita. Inilah yang saya sebut sebagai satu dilema, satu paradok yang agak rumit sebenarnya bagi Prabowo dan pakai PKB. Kita tanya Bang Andre. PKB dan saya kira di situ konteksnya jadi paradok dan agak sedikit dilematis. Ya, kita tanya Bang Andre, apakah memang tengah ada dilema di KKIR Bang Andre dengan tadi bergabung dengan PDIP atau tidak dengan segala prasyarat yang Mas Adi katakan tadi? Bang Andre? Christian, saya lagi di masjid mau sholat maghrib, kebetulan juga lagi ditunggu ratusan masyarakat untuk berdialog. Jadi saya nggak bisa bergabung lagi, saya mau pamit, tapi yang jelas komunikasi kami dengan PKB sangat solid. Insya Allah kami akan ke KPU bersama-sama PKB tentunya. Dan harapan kami tentu akan banyak partai politik lain yang akan bergabung. Jadi saya mohon pamit, berizin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Presiden 2024. Terima kasih.
Terima kasih Bang Andre Rosiade sudah menyempatkan untuk join sebentar. Terima kasih Anda sudah bergabung. Kalau gitu yang tersisa dari KKIR kan adalah Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, apakah iya ada narasi atau wacana yang dibahas secara internal di KKIR untuk mempertimbangkan bahwa ya sudah kita sama-sama berada di barisan pendukung pemerintah saat ini, ada Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan yang tinggi, maka menjadi sangat realistis juga untuk tetap berada di barisan yang sama. Dalam hal ini adalah berada di barisan Ganjar Pranowo sebagai capres dan KKIR berada dalam posisi untuk menawarkan siapa cawapres. Pak Saiful Huda. Sebagai salah satu faktor ya pasti kita pertimbangkan karena PKB Gerindra hari ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah termasuk PDIP. Tapi saya setuju disampaikan oleh Mas Adi tadi itu bahwa calon wapres lah yang akan menentukan, karena hari ini kalau kita telisik dari semua survei tidak ada yang dominan di antara tiga calon ini, baik Pak Prabowo, Pak Mas Ganjar maupun Anies Baswedan gitu. Jadi masih antara kisaran 30%, paling tinggi 31%. Karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Ansip tadi saya kira perlu betul-betul perlu hati-hati karena Mas Prabowo bukan Pak Jokowi gitu. Nah, itu yang saya kira poin penting. Jadi jujur harus diakui dari tiga figur yang ada ini semua berangkat dari titik nol dan itu terkonfirmasi dari berbagai survei. Nah, terkait dengan penentuan wapres menjadi sangat penting, kan ada beberapa pertimbangan. Kenapa misalnya PKB sebagaimana hasil muktamar mendorong Gus Muhaimin, karena kita ingin suara Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama yang berbasis Nahdliyin, bisa utuh di sana dan representasi itu bisa diwakili oleh Gus Muhaimin. Tentu mungkin figur lain ada, bisa gitu. Tapi di dalam tubuh kaum Nahdliyin sendiri punya logikanya sendiri. Dari sekian banyak ranking orang kader NU, siapa yang dianggap lebih representatif mewakili NU. Dan kalau dihitung-hitung dari berbagai sisi, Mas Adi tahu persis siapa Gus Muhaimin ketika misalnya disandingkan misalnya dengan Pak Mahfud, dengan misalnya Bu Khofifah gitu. Dalam perspektif internal kaum Nahdliyin, saya rasa Caimin yang kemungkinan bisa berpotensi untuk mengerek suara lebih maksimal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sehingga itu pada konteks kewilayahan gitu. Nah, pada konteks elektabilitas dan seterusnya ini masih ada waktu dan masih banyak faktor yang akan menjadi penentu. Dan sekali lagi saya setuju posisi wapres sangat menentukan, betul-betul akan menjadi penentu, sangat menentukan. Baik. Bang Ansy, apakah juga logika sederhana publik secara matematis mikirnya kan gini, mungkin kalau menerjemahkan narasi yang disampaikan Mas Adi bahwa ini kan Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kompetitif sekali soal elektabilitas ya. Kalau kemudian logika publik ya udah yang nomor urut 1 dan 2 saling bergabung ya berarti otomatis bergabunglah menjadi 60% ya, karena masing-masing sekarang 30, kemudian berikutnya ada Pak Ganjar 30-an, kemudian berikutnya ada Pak Prabowo. Kemudian menghadapi misalnya dari calon dari koalisi perubahan, itu kan logika sederhana. Tetapi Anda mungkin punya cerita di balik itu, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Mas Adi bahwa di PDIP juga masih ngarep Gerindra dan PKB bisa bergabung ke PDIP? Ya, Christian, tidak ada sinyal yang spesifik dari Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang bicara menyasar partai ataupun calon wakil presiden ataupun kandidat calon wakil presiden tertentu. Tidak pernah pun. Kalau ada yang merasa seperti itu, ya itu terserah saja. Itu hak masing-masing pihak. Itu perasaan sepihak saja ya? Yang kemarin Ibu sampaikan itu, ya, yang ditanyakan oleh wartawan pada saat konferensi pers, itu konteksnya adalah Ibu merespon pertanyaan wartawan. Yang kala itu wartawan hanya menyebut satu nama, Ibu mengatakan kenapa harus satu nama? Ada 10. Ini kiasannya, ilustrasinya. Terus Ibu tegaskan lagi bahwa gerbong kereta saya ini sebenarnya ada banyak pihak yang mau bergabung.
tapi ada juga yang masih malu-malu. Kira-kira seperti Siapa yang masih malu-malu kira-kira? Yang kedua, ya Christian, betul dalam politik elektoral ini angka-angka itu penting. Angka-angka statistik itu penting. Tapi bagi partai kami, PDI Perjuangan, untuk membangun poros kerjasama ini, angka saja tidak cukup. Harus nilai juga, values juga. Untuk itulah, maka hal-hal yang merupakan values sebagai fondasi dalam melakukan kerjasama, ini juga menjadi hal yang penting. Ya. Kami serius betul. Itulah mengapa Ibu selalu mengatakan, kasih saya waktu untuk kontemplasi. Saya akan berpikir dengan akal budi secara jernih, Baik. hati nurani yang bening. Itu bukan main-main, Ya. Christian. Terus terang saja, kami tidak dalam kapasitas misalnya menganggap kami superior, Ya. ataupun juga menganggap yang lainnya lebih lemah dari kami, tidak. Ya. Ibu pada deklarasi itu hanya menyatakan PDI Perjuangan mengusung calon presiden Ganjar Ya. Pranowo. Sama sekali tidak bicara wakil presiden. Makanya calon wakil presiden masih dinanti, begitu ya? Ya, itu implisitnya kami itu bersikap inklusif, Oke. terbuka untuk menjalin kerjasama. Tapi ada syarat, Ya. ada tahap, Ya. ada mekanisme, ada prosedur. Baik, baik. Calon wakil presiden menjadi sosok yang sangat menentukan untuk mengatrol elektabilitas dari masing-masing capres yang saat ini sudah bermunculan di berbagai segi lembaga survei, termasuk lembaga surveinya Mas Adi. Mas Adi, terima kasih sudah join bersama kami. Pak Saiful Huda, terima kasih sudah berjoin juga bersama kami secara virtual. Bang Hansi juga terima kasih, dan tadi ada Andre Rosiade. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton kami. Terima kasih, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.